Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahaya Abbas, A3 Prodi Keperawatan dengan NIM 2114201125. Di sini saya akan memaparkan pengertian saya soal struktur jaringan dari dosen Nurse Fania Tampilang, Escape MKes. Yang pertama, pengertian jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Struktur jaringan. Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan terpenutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit. Sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelium adalah permukaan dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Jaringan epitelium dapat berasal dari perkembangan lapisan ektoderma, mesoderma, atau endoderma. Jaringan ikat. Jaringan ikat sejati terdiri atas jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar mempunyai komponen penyusun sel yang lebih banyak dibandingkan serabut atau serat. Jaringan ikat longgar berfungsi untuk membungkus organ tubuh. Sekarang kita masuk pada bagian jaringan otot. Jaringan otot terbagi antara 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos. Otot sel berbentuk gelendong, memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah. Kontraksi otot polos tidak dibawa pengaruh kesadaran sehingga disebut otot involuntar. Contoh saluran pencernaan, kantung kemih, organ reproduksi, saluran pernafasan. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik, sel berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang. Memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran sehingga disebut otot voluntar. Contoh, otot melekat pada rongga. Lalu ada otot jantung. Otot jantung, sel otot jantung membentuk rantai dan sering bercabang 2 atau lebih, berbentuk sitium, memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di bagian tengah sel. Kontraksi tidak dibawa pengaruh kesadaran. Lalu ada jaringan saraf, yang setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 jenis serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Kita masuk di tipe-tipe saraf. Tipe-tipe saraf yang pertama ada neuron sensori atau aferen, berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan atau reseptor kepada sistem saraf pusat atau otot dan sumsum tulang belakang. Neuron intermediat berperan sebagai penghubung impuls saraf dari satu neuron ke neuron lain, atau dari neuron motorik ke neuron sensori. Neuron motor eferen berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Pada umumnya, neuron motor menerima impuls dari neuron intermediate. Ada kalanya impuls ditransmisikan dari neuron sensori ke neuron motor. Ringkasan, sel merupakan cikal bakal makhluk hidup yang tentu saja memiliki peranan serta fungsi penting dalam setiap makhluk hidup. Banyak ilmuwan yang meneliti mengenai sel karena memang sel merupakan salah satu kajian ilmu terpenting di dalam biologi. Sel terdiri dari organel-organel sel yang mempunyai fungsi dan ciri khas masing-masing demi kelangsungan fungsi dari sel. Sekian dari pengertian saya soal struktur fungsi jaringan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian
Begitupun dengan fakultas yang lain. Jadi tunggu apa lagi? Ayo gabung bersama saya. Kita buat Universitas Pembangunan Indonesia memiliki lulusan yang berguna, bermanfaat bagi